ada teman-teman kita ahli ilmu juga metodologinya apa yang tidak dilakukan Rasulullah SAW katanya bidah. Nah makanya coba kita lihat, ternyata nanti kita lihat kan ini sudah kita lihat ulama-ulama di kalangan sahabat, ulama tafsir di kalangan sahabat. Sekarang kita akan coba lihat ulama tafsir di kalangan tabi'in pada tahun 100 pertama Hijriah, fil mi'atil ula, tahun pertama, 100 tahun pertama Hijriah, 100 ya. Berarti ini 100 tahun pertama, berarti nanti masuk ada tabi'in masuk fase setelah 100 tahun Hijriah. Berarti seperti Imam Syafi'i, ya kan? Nah, coba kita lihat tabi'in di kalangan tabi'in, para mufassir di kalangan tabi'in di tahun 100 pertama Hijriah. Kita kenal nama, dan saya dibantu buku untuk mengenal tokoh itu. Ada beberapa buku termasuk Sirah An-Nubla, kemudian Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya. Saya bawa bukunya nih. Kita mengenal tokoh supaya kalian ini kalau baca nama tidak sekedar melewati nama itu. Siapakah ini? Gitu. Siapa tahu angkas jinget tak teh. Kita kenal nama lah. Tabaqatul Mufassirin. Supaya siapa tahu juga nanti ada ciri khas sahabat atau tabiin itu yang bisa kita jadikan pedoman untuk inspirasi kita sebagai calon-calon generasi para mufassirin. Selanjutnya mudah-mudahan kita mempelajari biografi para tokoh, para ulama, hamba-hamba Tuhan yang sangat dekat pada Allah di zaman 100 tahun pertama Hijriah atau tabi'in. Setelah kita belajar sahabat, ada keberkahan di kita, ya, ada keberkahan supaya bisa menjadi tetesan berkah untuk kita, insya Allah, inspirasi kita, ya. Baik anak-anakku semua, pertama faslun fi dzikril mufassirin minat tabi'in rahimahullah fil mi'atil ula. Pertama, Rabi' ibnu Mahran al-Basri. Atau dikenal juga Abul Aliyah Ar-Riyahi At-Tabi'i. Nanti Anda kembangkan ya, nanti Anda cari siapa itu. Kita persingkat saja. Saya ngambil tadi dari buku Nah, siapakah Rabi' ini? Zakarahu Az-Zahabi fi tabaqatihi kana imaman fil Qur'ani wat tafsiri wal ilmi wal amal wa akhadha al-qira'ah ardan an Ubay wa Zaid ibn Thabit wa Ibnu Abbas. Nah, Az-Zahabi ada namanya Tabaqah Kubra yang pernah saya katakan. Ada buku namanya Tabaqatul Kubra. Jadi anak-anakku semua kalau menemukan nama, kita selama ini kan kalian digampangkan dengan Google ya, langsung mengambil aja sama Google misalnya kan,
Kalau saya jarang pakai itu, jarang. Tapi kadang juga saya lirik-lirik juga, apakah ada kesamaan dengan buku yang sebenarnya. Ya. Tabaqatul Kubra Az-Zahabi. Jadi biasa waktu pertama kali saya mengajarkan hadis, itu kan siapa sih nama ini an. Ada kan Allahu yarham, ada ulama kita Indonesia ini, Dr. Lutfi yang meninggal beberapa hari yang lalu. Itu kalau dia dulu kan sering di TVRI ya. Kalau dia memberikan pengajian Sahih Bukhari itu, membaca Sahih Bukhari itu menarik sekali. Dia kuasai biografi sanadnya, ya kan? Nah, ini mencoba saya membuka buku-buku itu, termasuk buku ini Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, termasuk Sirah An-Nubla, ya kan? Tabaqatul Kubra Az-Zahabi. Jadi di sini Az-Zahabi ini mengungkap figur Rabi' ibnu Mahran Al-Basri. Dia bilang kana imaman fil Qur'ani wat tafsir wal ilmi wal amal. Ternyata dia juga itu adalah seorang tokoh, seorang imam pada tafsir ya, pada tafsir Al-Quran dan tafsir, wal ilmu wal amal. Berarti tokoh ini dia punya ilmu tentang Al-Quran dan tentang tafsir, dan ternyata dia juga amalkan. Dia juga amalkan. Kalau nanti itu ada hadis, pernah kan sudah belajar hadis Arbaun Al-Quraniyah kan? Sudah pernah kan belajar? Di situ kan ada hadis yang menggambarkan bahwa bagaimana tipe orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mempraktekkannya, bagaimana modelnya itu. Kemudian ada orang yang mempelajari Al-Quran tapi tidak mengamalkannya, kan begitu ya. Ada perumpamaan yang sudah diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ternyata Rabi' ini dikatakan di sini bahwa ternyata dia kana imaman fil Qur'ani wat tafsir wal ilmi wal amal. Berarti dia mengamalkan juga. Jadi pantas kalau Rasulullah SAW katakan khairu karnin karni summal ladzi, sebaik-baik abad, sebaik-baik masa kata Nabi adalah masaku. Kemudian summal ladzi, setelah masaku, kemudian abad setelahnya, kemudian abad setelahnya, kemudian abad setelahnya. Berarti orang memahaminya ini, ulama memahaminya ini berarti bahwa 300 tahun, 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, menurut Rasulullah SAW itulah abad yang paling baik. Dan orang kenal ini salafus saleh, ya kan? Salafus saleh. Nah, maka Rasulullah SAW katakan sebaik-baik abad adalah abad masa saya, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu. Nah, kalau Profesor Dr. Ali Jum'ah berkomentar tentang Salafiyah yang sekarang nih, itu Prof. Ali Jum'ah coba lihat bukunya, dia mengatakan apa perbedaan Salafi dan Salafiyah. Kalau kita melihat itu, ya saya melihat dan sepaham dengan Prof. Ali Jum'ah bahwa apa yang dilakukan ulama-ulama Salafi, kaum Salafi, salafus saleh, dengan yang menamakan dirinya Salafi sekarang ini sebenarnya itu beda. Beda, ya. Zamannya Salafi tidak ada selalu mau masukkan orang neraka. Kalau Salafi sekarang
layaknya panitia hari kiamat. Ya saya mohon maaf, saya kalau melihat di YouTube itu Masya Allah, sehingga saya berkomentar, umat Islam di Indonesia ini 90% dulu, sekarang menjadi 3% mami. Kemana 87%? Sudah dimasukkan neraka sama yang 3% ini. Jadi 3% itu teman-teman salafi yang selalu masukkan orang neraka. Jadi tidak ada lagi umat Islam di sini, di Indonesia. Seakan-akan tidak ada nih. Hilang 87%. Karena sudah dimasukkan 3% ini. Jadi makanya kita coba lihat di pelajaran ini, kita lihat bagaimana sih para salafus salih itu, ya kan? Para salafus salih itu. Ya. Baik, anak-anak semua. Sekarang coba kita lihat lagi Rabi' ibnu Mahran Al-Basri. Di sini dikatakan, kalau kita lihat sirah, dia katakan bahwa termasuk beliau ini adrakal jahiliyah. Dia termasuk orang yang pernah merasakan kehidupan jahiliyah. Cuma dia terlambat masuk Islam. Jadi kalau begini modelnya, berarti apa pengertian sahabat? Apa pengertian sahabat? Coba kita lihat pengertian sahabat itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Pengertian sahabat, ada yang mengatakan bahwa sahabat itu orang yang hidup zaman Nabi dan Islam saat itu. Ya. Apa menurut kita sahabat? Ada yang mengatakan bahwa sahabat itu orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW dan Islam zaman itu dan belajar sama Nabi. Itu sahabat. Saya cenderung ke pendapat itu dan saya pegang pendapat itu. Kenapa? Kalau kita lihat ini termasuk Rafi' ibnu Mahran ini, dia ternyata masuk Islam itu setelah 2 tahun meninggalnya Nabi. Berarti dia hidup sama Nabi, karena dia masih dapat jahiliyah, tapi digolongkan tabiin, tidak digolongkan sahabat. Dia hidup di masanya Nabi, tapi tidak mengambil ilmu sama Nabi dan belum Islam sama itu. Nah, nanti dia dia Islam, dua tahun setelah ba'da mauti Rasulullah SAW. Jadi dia nanti masih dapat pemerintahan Abu Bakar. Pemerintahan Abu Bakar berapa tahun? Berapa tahun? Abu Bakar memimpin menjadi khalifah berapa tahun? Berapa? Ini sejarahnya ini harus banyak referensi nih, sedikit membaca buku-buku sirah. Ya. Mungkin nanti semester 6 baru atau guru tak ajar gitu ya. Terus paling tidak ini kan membuka wawasan kalian untuk membaca lagi ya. Ya, membaca lagi tentang biografi para tokoh. Ya, paling tidak kita melihat sejarah, mengenal figur itu. Ya. Jadi nanti pada saat kita menyampaikan dakwah, kita sudah kenal. Ya, kita sudah kenal siapa sih mereka ini. Kemudian dia pernah sholat di belakang Umar bin Khattab. Ya.
Kan kita sepakat kan ya, bahwa tabi'in itu orang yang bertemu sahabat dan mengambil ilmu zaman pada sahabat. Ini kan tadi sudah kita lihat, akhadhal Qur'ana, dia belajar Al-Quran secara luas, ardan, secara luas itu, an Ubay, dari Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Ibnu Abbas. Dia belajar sama Ubay bin Ka'ab. Itu kan sahabat semua itu. Ya. Anak-anakku semua. Nah sekarang dia meninggal tahun 93 Hijriah. Ada yang mengatakan bahwa dia meninggal sana tahun 90 Hijriah. Jadi Abu Bakar itu termasuk kepemimpinannya tidak lama ya, kurang lebih cuma 3 tahun ya, 3 tahun. Kenapa? Ya, kurang lebih 2 tahun, 3 tahun. Nah dia setelah 2 tahun Rasulullah SAW meninggal, dia baru masuk Islam. Berarti masih dia diislamkan oleh Abu Bakar. Kemudian setelah itu dia banyak sholat di belakang Umar bin Khattab. Baik, anak semua. Sekarang yang kedua, Muhammad ibnu Ka'ab. Muhammad ibnu Ka'ab Al-Qurzi, pakai zwa, Al-Qurzi. Dikenal juga Abu Hamzah atau Abu Abdullah. Wa qad wulida fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qutaibah Al-Hafiz Ibnu Hajar, dia lahir pada masa hidupnya Rasulullah SAW. Nanti kita lihat ini. Ini ada keunikan beliau ini, Muhammad bin Ka'ab ini ada keunikannya. Kemudian ruya an fadalati Ibnu Ubaid wa Abi Hurairah. Jadi dia belajar atau mengambil hadis atau belajar Al-Quran dari Ubaid dan Abi Hurairah. Ada hebatnya beliau ini. Muhammad bin Ka'ab. Pernah dengar nama sebelumnya? Pernah? Pernah dengar nama sebelumnya? Belum pernah? Ada keunikan beliau ini. Kalau di sini dikatakan wa kana lahu amlakun bil Madinah. Ternyata beliau ini termasuk juga orang berada ya dari segi ekonomi. Jadi ternyata ada juga tabi'in yang dia ahli tafsir tapi dia juga kuat ekonominya. Termasuk sebenarnya Bukhari itu. Imam Bukhari itu orang tuanya itu pengusaha sukses orang tuanya. Jadi setelah bapaknya meninggal dunia,
Bukhari kecil ini diasuh oleh ibunya. Dan ibunya kan sudah bernazar bahwa dia akan wakafkan anaknya untuk agama. Siapa tahu kita bercerita, berpikir di mana ambil uang, kan begitu kan? Di mana ambil uang ini? Bukhari itu ada peninggalan orang tuanya, dan orang tuanya ini, ibunya ini menginvestasikan harta peninggalan bapaknya itu, dan hasil investasi itulah yang dipakai Bukhari. Saya juga banyak belajar, jadi saya mengenal tokoh itu, mengenal ulama-ulama salafus salih itu, dan beberapa kita coba aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tak. Termasuk itu di saat Covid begini, bagaimana saya bisa hidup misalnya. Ya begitu tadi, kita coba belajar sama bagaimana Bukhari, ya, bagaimana ulama-ulama dulu. Dia punya harta tapi dia tidak lupa tentang pelajaran, tidak lupa dengan agama. Dan saat Covid begini, apa yang kita lakukan? Sementara pekerjaan kita misalnya hanya mengurus orang berangkat ke luar negeri, berangkat jalan, haji dan umroh, dan itu kan yang pernah kena dampaknya. Terus bagaimana kita? Ya kita coba belajar sama seperti siapa tadi ini? Seperti Muhammad bin Ka'ab ini, termasuk Bukhari. Dia kan orang-orang kuat ekonominya semua. Tapi apakah dia jauh dari Al-Quran? Tidak. Dan bagaimana caranya dia hidup? Ternyata dia pakai investasi, dan itulah coba dalam saya coba terapkan dalam kehidupan saya saat ini. Ya biarkanlah investasi, artinya uang itu yang keluar cari temannya. Jadi uang yang bekerja untuk kita. Kan sudah bekerja cari uang. Nah sekarang ini uang yang bekerja untuk kita. Terus ya kita coba mengurus kiai lah, mengurus ulama, mengurus umat. Cuma ya karena dari segi yang mencarikan ini mungkin tidak sebanyak dananya Muhammad bin Ka'ab ini. Karena kalau Muhammad bin Ka'ab ini dikatakan dia punya aset di Madinah. Wa kana lahu amlakum bil Madinah. Amlakum banyak berarti ya. Dia punya harta yang ya katakanlah yang banyak ya, yang bisa dipakai untuk kemajuan agama. Berarti selalu saya katakan bahwa kita ini apabila dititipkan Tuhan rezeki dalam bentuk finansial atau harta, saya rasa kita lebih mudah untuk berinfak. Kemarin kita bahas, teorinya menyumbang tuh. Nanti bisa orang menyumbang untuk taat kepada Allah kalau bagus apa? Kalau menurut Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi dan selanjutnya kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Apa saya bilang kemarin? Ada yang menyumbang 2 triliun itu. Sudah baca berita update-nya sekarang? Sudah? Per hari ini? Sudah baca? Kemarin saya bilang kan? Saya kritisi. Kok bisa ada yang menyumbang 2 triliun kan saya ada bahasa aku kemarin itu. Kalau menyumbang 2 triliun itu dibelikan tua, bagaimana itu kan? Saya ada bahasa saya begitu kan? Coba baca berita update-nya sekarang. Orang itu ternyata ditangkap. Ditangkap karena ternyata uang itu tidak ada. Saya baca berita update-nya hari ini. Coba lihat. Artinya kalau teori ada orang yang menyumbang tidak bagus, kepercayaan terhadap hari kemudian sholatnya ini tidak bagus, kemudian ada banyak menyumbang, ya mungkin bukan untuk taat kepada Tuhan, tapi ada kepentingan lain.
Ya, ada kepentingan lain. Makanya pada saat saya dapat berita itu, banyak yang japri saya. Saya bilang, dari mana uang itu? Karena baru kulihat namanya, wah ini bukan saudara seiman kita misalnya kan. Siapa ini? Kalau namanya kayak ada Ji Muhammadnya, ada al-alnya mana? Oh, Ustaz ini mungkin yang mau hijrah betul-betul. Nah itu ya. Jadi di sini kita belajar dari tokoh ini ternyata ada teori uang itu yang bekerja untuk kita. Ya, uang itu bekerja untuk kita. Nah sekarang kan belum, prosesnya kan ini masih semester 5 kita. Belum saatnya. Ya, nanti ada saatnya. Ya siapa tahu misalnya kita, nauzubillah ya, ada misalnya seperti Bukhari tadi, ditinggalkan warisan yang banyak dari orang tuanya, tapi Anda tidak bisa kelola, pejibani masih sekolah, ya bawa na yursu, ternyata ada cara lain. Ini diinvestasikan, hasilnya itu bagi hasilnya kita pakai. Ini caranya harta yang bekerja untuk kita. Jadi apa yang kerja kita? Ya kita urus agama. Jadi ada teori itu, bagaimana kita uang yang bekerja untuk kita. Baik, jadi ternyata ada dari tabiin ini, dari tabiin, kalangan tabiin, ternyata dia orang berada dari segi finansial. Nah sekarang kita lihat lagi. Yang ketiga, Sa'id ibnu Jabir al-Asadi. Saya singkat-singkat saja ya. Nanti sampai Hasan al-Basri. Ini masih panjang. Yang penting Anda kenal tokoh lah. Nanti kembangkan lagi siapa muridnya. Tadi dia meninggal ini tahun 90-an Hijriah. Ya. Tahun 90 Hijriah. Ini kan nama jarang kita temukan ya kalau membaca buku. Kemudian Sa'id ibnu Jabir al-Asadi. Ini siapa ini? Al-faqih muhaddits mufassir. Wa kana ahadu ulama at-tabi'in. Akhadha al-ilma an Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Umar. Ada yang mengatakan bahwa dia ini sangat a'lamut tabi'in. Dia sangat paham. Jadi kalau masalah fikih dia hebat, khususnya di masalah berkomentar tentang bab bitolak. Ya. Kalau ditanya kita yang ditanya bagaimana misalnya talak, sudah kuasai belum? Nah, kalau ini banyak berkomentar dikenal oleh tabiin sebagai dia sangat ahli dan menguasai itu. Yang kedua apalagi kuasai tentang haji. Wabil haji, wabil halal wal haram. Dia meninggal tahun 95 Hijriah. Nah, kalau yang satu ini, yang di bawahnya ini kita biasa dengar mungkin namanya. Dia ini Ad-Dhihak. Yang selanjutnya ya, nama selanjutnya Ad-Dhihak ibnu Mazahim Al-Hilali.
kita sampai Hasan Basri aja ya. Kemudian saya lanjut lagi, nanti kita terangkan. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam al-Madani. Selanjutnya Mujahid ibnu Jabir, atau dikenal dengan Abul Hujjaj. Kemudian selanjutnya Ikrimah. Kemudian selanjutnya Tawus ibnu Kaisan. Kemudian Hasan al-Basri. Saya rasa Hasan al-Basri banyak kita kenal ya. Hasan al-Basri ini seorang tokoh. Hasan al-Basri mungkin sering didengar di. Nah, kalau seperti misalnya siapa? Seperti tadi Ad-Dhihak, Ibnu Muzahim, dia sahibut tafsir. Dia sahibut tafsir. Kalau ada ungkapannya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri pernah dengar? Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk dia ulama, kemudian dia ulama fikih. Saya sudah pernah bahas juga ini dalam Mimbar Cahaya An-Nur, itu saya sudah pernah bahas sosok. Jadi Ramadan kemarin itu saya banyak membahas tentang tokoh, termasuk Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Umar. Kenapa? Itu tadi gunanya. Saya ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa orang-orang seperti ini juga sangat dekat kepada Tuhan. Dan beberapa yang dia lakukan, ada yang dia lakukan interpretasi di saat kehidupan Rasulullah SAW. Seperti nanti muridnya Hasan al-Basri, apa ya, termasuk itu kan dia dari kalangan tabi'in. Itu kan yang berkomentar bahwa bersedekah untuk orang mati itu, ya kan, bersedekah untuk orang mati itu bermanfaat. Dan itulah yang kemudian oleh beberapa di antara kita justru tidak mau makan kalau ada orang mati, ya kan? Nah, ini yang saya katakan bahwa kita coba lihat dulu sosok salafus saleh, kemudian kita coba lihat apa amal-amalnya, apa ibadahnya, ya, apa ibadahnya, bagaimana ibadahnya, maksud saya, bagaimana ibadah mereka itu. Nah, sekarang kita lihat. Tadi Ad-Dhihak ibnu Muzahim, wa kunyatuhu Abu Muhammad, wa qila Abul Qasim, qala Az-Zahabi sahibut tafsir, karena dia termasuk orang ahli tafsir yang meninggal di Khurasan tahun 102 Hijriah. Ada juga yang mencatat dari Qais ibnu Muslim, dia berkomentar bahwa Ad-Dhihak ini
kalau sore dia menangis. Mungkin kalau sore begini istighfar kan, ada amalan Rasulullah SAW kan. Amalan Rasulullah SAW itu kan bagaimana istighfarnya Rasulullah SAW, ya kan? Doa sore, doa pagi. Nah, ternyata beliau ini ya kalau menjelang begini nih, dia karena zuhudnya menangis. Andai menangis itu bid'ah kalau misalnya tuh. Nah, inilah apa perbuatan-perbuatan para tabi'in ini, salafus saleh ini kita lihat ya, salafus saleh. Dan inilah juga yang kita di pondok pesantren ini, kadang amalannya guru itu menjadi hadis bagi kita, ya kan? Yang guru itu hadis bagi kita. Nah, makanya kita melihat tabi'in ini juga, andai mereka hal itu bertentangan dengan agama, kenapa dia lakukan? Ya kan? Kenapa dia lakukan? Saya tidak, makanya saya pernah mengutus anak-anak ke Mesir untuk sekolah dengan beasiswa dari saya, bukan dari saya, dari An-Nur. Kebetulan ada program saya dari umat untuk umat. Saya mendapat uang dari umat, kemudian saya salurkan untuk umat. Saya belajar ini bagaimana tidak mementingkan diri. Nah, biasanya kan kalau kita dapat uang itu yang dipikir pertama mau ganti handphone, ya kan? Belum ada uang, mah pikir memang kalau ada uang mau ganti handphone, mau ganti mobil, mau beli ini. Kapan kita pikir kalau ada uangku mau kasih sekolah orang di Mesir? Makanya saya buat program An-Nur dari umat untuk umat. Ada lagi program saya An-Nur from Azhar to Azhar. Jadi saya alumni Azhar pernah transit di Al-Azhar sekolah. Kemudian saya mencari rezekinya Tuhan, saya dapat dititipkan Tuhan. Makanya saya salurkan bagaimana anak-anak ini kembali ke Azhar. Karena saya lihat Azhar ini artikulasi yang dipaham Azhar dengan Indonesia pada umumnya itu sama. Makanya pertama kali saya pertama kali datang di Indonesia itu hanya pulang saja, berlibur lah ceritanya. Tahun 2000 saya diundang pengajian. Ada yang bertanya, "Pak, kenapa itu alumni Mesir kalau matampung ina joka masire matampu tu matu lisu? Iya rotawe lo masih kolek ku Madinah ya ku matampung i joka apa aja di lisu ih. Maksud lo matampung bidah masuk neraka gitu." Aduh, jadi seakan-akan yang kita lakukan ini, saya bilang ini kan guru-guru tak juga lakukan. Misalnya tuh, saya misalnya maulid itu saya tidak mau berdebat lagi maulid. Kalau ada perdebatan maulid itu dari dulu waktu saya pertama kali di Sidrap, ada undangan di situ ada undangan untuk berdebat, berdiskusi tentang maulid. Saya bilang lebih baik saya tidur. Saya bilang kenapa? Persoalan lama itu. Ngapain diperdebatkan? Persoalan lama itu. Sudah baca aja komentar ulama yang dulu. Apa yang perdebatkan sekarang? Mending saya tidur. Makanya saya bilang dengan munculnya teman-teman yang 3% tadi ini yang masukkan neraka 80 juta. Saya mengatakan ini membuat kita ini terbelakang sesungguhnya. Artinya kita ini sudah mau kayak ini pesawat. Melo nih lepas landas pesawat angka situ 5.000 euro masalah lama yang mau patrilo nakore pejeni menyulutu pesawat aja mau cerita anu puran na pada bakang gula mata itu tanya anu baru itu lumeta na itu ikut tuamin apa mau baca biasa itu itu
Meni lutu pesawat Oku ni landasannya meni lutu na angkasi ko. Pakire-kire. Masih banyak persoalan ini yang kita harus selesaikan. Saya pernah menulis itu, saya kan biasa setiap tahun itu kita diundang oleh Singapura untuk naik kapal pesiar. Saya pernah naik kapal pesiar. Dari Singapura, Malaysia ke Thailand. Di situ hebatnya pengajian. Nah, ini yang kita harus lakukan. Hebatnya pengajian orang Malaysia itu, majelis taklimnya pengajiannya di mana? Di kapal pesiar pengajian. Keren nggak? Kalau ibu-ibu tekan paling arisan ji. Jadi arisannya itu di mana arisan? Di kapal pesiar, pengajian Tommy. Pengajian sekalian dakwah kepada kapal pesiar kan identik dengan hiburan. Ada semua hiburan di situ. Hiburan, ada Tommy, apalagi? Biliar, ada Tommy, ya judi adalah. Model-model judi ada semua di situ. Nah, yang saya salutkan itu majelis taklim di kapal pesiar loh. Tapi ada yang saya catat. Pada saat pembagian piagam, ini kan ceritanya semua sarana ini kan umum. Pada saat pembagian sarana piagam ini, sarana aula ini dipakai mereka semua. Ada yang komplain. Kenapa kalian di sini? Ini kan madain kafir. Bukan madain Islam. Kenapa kau di sini? Betul juga ini. Itu kan kapal yang saya naikkan dulu, kapal Costa dari Italia. Betul juga ya. Maksud saya adalah Megaladan je kasih persoalan lagi deh. Aja nanti persoalkan nyiru, yang mau perwen doy. Jadi pudang nyiru nak Mesir maka dah Joko masih sekolah. Insya Allah nanti Anur yang bantu biayanya ke sana. Ndak usah berterima kasih ke saya. Cukup Anda pesan saya 2. Jangan kembali ke Mesir hanya bawa 1 hadis. Kullu bid'ah dhalalah. Karena teman-teman ini 4 tahun di Makkah ini cuma itu saja hadis hafal. Kullu bid'ah dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Makanya 87% ini dimasukkan semua. Jangan. Terus ya kalau saya mati bacakan Fatihah, tapi jangan sekarang. Masih mau hidup ini. Itu saja. Nah, maksud saya kan masih banyak persoalan lain. Kita kadar anak-anak bagaimana kita buat gebrakan umat Islam ini, buat kapal selam, buat kapal pesiar, bagaimana kapal pesiar yang syar'i, kan keren begitu kan? Ya mau perlu ya pengewangi mau awil. Cuma saya biasa pikir, dene batu-batu bingung masyarakat Makanya saya gunanya saya menyampaikan mata kuliah ini, mengkaji ini dengan beberapa buku ini tentang melihat biografi itu supaya kita paham bahwa ada amalan-amalan kayak tadi ini. Ada amalan-amalan para tabiin itu, amalannya justru Rasulullah SAW tidak kerjakan juga. Mana bagus amalanmu? Kau bilang dirimu salafi? Nah, ceritanya amalannya salafi juga ada itu. Coba kaji. Anda aja belum ketemu. Saya aja baru ketemu. Misalnya tuh. Nah, inilah. Jadi di ambang kebingungan masyarakat ini, dene batu-bati tambah bingung masyarakat. Tambah bingung masyarakat. Batu-bati meni lutu pesawat enangnya lisuk si batu-bati deh itu lutu. Saya bilang, ada komentarku itu saya bilang, kayaknya ini kita ini nih diajak lagi, ditarik lagi mundur ini. Ditarik mundur sekian tahun yang mundur kita ini. Apain? Jadi kongkai ya atau makutana masih sekolah, kada tegi pas sekolah anakku aku asa dia. Makan magi pesantrennya Pak.
Maka aku siapa baca Fatihah aku mati ko. Aku nama pertama anakmu. Kada nama teperi maka dia itu Fatihah itu. Jadi kan ini direkam nih, pak pikir-pikir itu kita pertama nata masih sekolah. Aku meki baca Fatihah. Kalau mati ki dibacakan Fatihah oleh anak teh masukkan dia saja. Karena saya yakini bahwa Fatihah itu sampai. Kalau masukkan anak tadi pesantren yang tidak percaya itu, saya baca Fatihah mati, ku mati kok. Gitu. Tak kena gratis syukur ya gratis tapi ban rasa ku mati dia baca Fatihah. Kamu gitu modelnya. Ini masyarakat tak juga. Nah itulah harus kayaknya. Jadi saya sebenarnya bercerita itu bulan kemarin, tahun kemarin kan guru tak ketua Tanfis NU, guru tak Ki Hamzah Harun itu mengamanahkan saya dan itu juga kesepakatan forum saat itu menunjuk saya ketua penitia Maulid NU, pengurus wilayah NU dengan Kanwil Kementerian Agama. Ya roya me bunga baleho. Pasama na foto ta guru tak koro para toko NU termasuk guru Sanusi Baco, guru Ki Hamzah Harun. Sama koro. Pas foto na Maulid. Baru saya menghadap Dirintel Polda. Saya bilang izin komandan. Saya tidak mengumpulkan orang. Itu baleho saya hanya dakwah saja. Maksudnya kan selama ini kan masyarakat di ujung keraguan. Maka ada Maulid bidah masuk neraka. Masa mau masukkan neraka itu yang ada fotonya di situ? Ada kiai-kiai NU di situ, ada guru Sanusi Baco mau masukkan neraka be? Hebatmu itu. Jadi masyarakat tak kayak misalnya saya masyarakat awam yang bodoh. Masa ini masuk neraka guru tak ini melihat gambar itu kan? Mending saya ikut di sini. Lebih baik saya di sini saja. Kalau misalnya guru tak ini masuk neraka ya saya lebih baik sama-sama dia. Daripada sama-sama itu yang selalu kulo bidah adalah mau tidur nanti di surga ada teriak-teriak lagi. Heran nanti lihat itu kalau kita duluan di surga baru dia. Ada toko di sini. Iya loh. Kamu tonji. Dari mana? Heran itu nanti lagi kalau di surga ada memo duluan, anak-anak mah ini duluan ada di surga baru dia baru masuk. Ada kepala di sini, iyalah. Itulah saya bilang. Nah inilah yang saya bilang ada amalan tabiin itu. Coba kita lihat nih, ada itu ya menangis pada saat berzikir sore. Coba lihat di sini Nabi ada nggak? Katanya ya itu kan tidak ibadah. Yang bilang begitu siapa? Kan kalian juga yang buat aturan itu. Coba baca kalau bilang kullu bidah. Yang namanya bidah itu kullu. Kalau kau itu kan modelmu tuh. Katanya tidak ada hasanah. Dengan begitu ceritanya kok sudah bilang ada pembagian bidah. Mana bidah dibagi? Dengan sendirinya dia sudah bagi sendiri tidak sadar. Nah inilah yang saya bilang, anak-anakku semua gunanya saya menyampaikan ini kenal tokoh. Amalan-amalannya bagaimana? Itu gunanya saya mengungkap dulu Ramadan kemarin itu mengenal sosok figur tokoh. Ya. Baik, anak-anakku semua. Sekarang kita lanjut lagi. Mau maghrib ini. Saya lanjut dulu di Hasan Al-Basri. Sedikit kita penutup di situ. Nanti kita jelaskan itu sebelumnya ya. Seperti tadi Abdurrahman ibnu Zaid sudah ya. Mujahid, Ikrimah, Taus. Nanti Anda yang cari itu ya. Anda cari itu. Nanti kita berdiskusi. Saya tidak tahu kapan saya masuk lagi. Karena kebetulan saja saya di sini. Kalau besok mungkin saya ada sampai sore. Karena sore mungkin saya sudah tidak disengka lagi besok.
Jadi nanti selanjutnya Anda cari ini, itu nama tadi ya, sudah tulis kan? Anda kita berdiskusi apa amalannya ya. Coba kita lihat coba lihat kalau misalnya muridnya yang terkenal nanti Hasan Basri ini termasuk Wasil bin Atha ya. Wasil bin Atha, Hasan Basri. Nah, coba kita lihat Hasan Basri ini kana min sadatit tabi'in. Beliau ini adalah petinggi tokohnya tabi'in. Kalau tadi itu tabi'in, ternyata ini sadatit tabi'in. Nanti kita lihat kenapa sih dikenal beliau ini sadatit tabi'in. Ternyata dia wafta fi zamani sahabah. Semanja sahabat itu dia sudah memberikan fatwa. Jadi Hasan Basri ini dia lahir tahun 21 Hijriah. Kemudian wafat tahun 110 Hijriah. Dia lahir di Madinah, kemudian wafat di Basrah. Berapa tahun usianya itu? 89. Panjang usianya ya beliau. Jadi nanti ini ada muridnya yang terkenal, Qatadah Ibnu Du'ama, Wasil bin Atha. Nanti cari juga Wasil bin Atha. Termasuk itu tadi ungkapan Wasil bin Atha itu yang saya katakan tadi, yang mengatakan bahwa bersedekah kepada orang mati itu, ya kan? Termasuk sebenarnya Ibnu Taimiyah, masanya tahlilan itu kan? Tahlil itu kan Ibnu Taimiyah kan sudah mengungkapkan man halala summa ahdatsa wabahu ilal mayit yuntafa'u bih. Siapa yang bertahlil dan membersedekahkan pahalanya ke mayitnya, orang matinya, bermanfaat. Bagaimana seketika kita tahlil mau bid'ahkan? Itu andai itu nah, baik anakku semua. Jadi beliau ini lahir di akhir tahun 21 Hijriah kan? Berarti di akhir masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Jadi 2 tahun setelah dia lahir, Umar bin Khattab meninggal. Kemudian yang membuat dia salah satunya min sadatit tabi'in, beliau ini ibunya itu termasuk asistennya salah satu istri Nabi, Ummu Salamah. Asistennya, pembantunya lah, yang membantu keperluan ibu Ummu Salamah, Ummul Mukminin ya. Dan Ummu Salamah ini kalau ibunya Hasan Al-Basri ini lagi mungkin sibuk di pekerjaan melayani Ummu Salamah, ini siapa yang jaga anaknya? Ummu Salamah yang jaga. Bahkan ya menurut sejarah
sempat menjadi kalau butuh mie ASI, ya kan? Nah, Ummu Salamah yang memberikannya. Dan itu keberkahan yang diambil oleh Hasan Al-Basri, dan kemudian ada keberkahan. Nah, coba kita lihat. Ini dari mana? Coba saya kadang berpikir itu ya, teman-teman yang di rumah kedai lo doang ngetawe, aduh, bid'ah lagi. Coba kita lihat ini tuh Ummu Salamah itu membawa siapa lagi? Membawa bayi ini tadi, Hasan Al-Basri yang kecil ini, disuruh didoakan sama Umar. Jadi anak lo doang ke Umar. Doanya Umar diantaranya adalah Allahumma faqihhu fiddin wa habibhu ilan nas. Nah, salah satu kemacira anak itu suruh kemin lo doang ya akan membaca. Gonci ni gemak anak ya akan membaca. Salah satu bacaannya faqihhu fiddin wa habibhu ilan nas. Itu. Jadi ini ada keberkahan. Jadi bagaimana seketika orang yang tidak mau percaya berkah itu coba? Itu. Andai itu didoakan orang bid'ah lagi. Masya Allah. Makanya saya ada itu video pendekku mengatakan metodologinya teman ini kepau-pau karena tidak jelas. Tidak jelas. Yang paling tadi apa? Dulu itu kan ada fatwanya bid'ah orang ceramah kalau sudah Isya di Ramadan. Tapi boleh setelah tarawih saja. Maksud lo apa? Di Saudi tidak dilakukan. Apa hubungannya Saudi dengan di sini? Apa yang harus di Saudi yang semua yang ada di Saudi yang tidak ada di sini bid'ah semua? Aduh, ini yang saya bilang metodologi kepau-pau. Bid'ah ceramah setelah tidak ada. Saya baru kan ceramahnya begitu. Saya baru dapatkan orang ceramah tarawih itu setelah Isya di Saudi tidak ada. Aduh, nak kira kapan orang Indonesia bodoh semua? Ini artinya saya biasa katakan begini, dan saya sudah bantai itu fatwanya itu di sosmed juga. Saya katakan bahwa magai nak kada bid'ah mat ceramah teh pura isah, den bid'ah pura matarawe agak bedana. Kada pernah terawih teh. Pura sisa matarawe pura matarawe teh bedek mana nih belum keliki. Nah, biasa kayak makada maji nak kuaro nasaba iro anggota iro ya ko tenia anggota nama ceramah medei. Peku cerana nama ceramah pura isa teh dia pernah terawih lo mak dia peku cerana. Pak bayang kami ko maceramah ni pura isa na tenia anggota nama ceramah dia pernah terawih lo mak dia itu pernah terawih. Agar na pugau. Sisana ro. Nah ini salah satu mungkin ya salah satu nepatwa karena tidak ada dasarnya sama sekali. Itu cuma dasarnya tidak ada sama Nabi dan tidak ada di Saudi. Saya biasa katakan kembalilah lu mau ke Saudi. Nah, artinya kita ini kan di anak-anakku semua ini itu guru ta sudah ajarkan ke ilmu alat yang luar biasa. Nah sekarang saya tambah-tambah kita mengenal tokoh, mengenal tabi'in, mengenal amalan tabi'in dan selanjutnya. Nah salah satunya tadi Hasan Basri. Hasan Basri pernah didoakan oleh Umar bin Khattab. Jadi kalau kita datang ke guru tak diminta didoakan, apa itu bidah? Dan Nabi juga kan pernah doakan Abu Hurairah. Bahkan serbannya.
Coba baca aja, Pak. Jadi kalau misalnya kita ambil, misalnya cuma kita yang ditakutkan hanya mengkultuskan, terlalu mengkultuskan ya, terlalu mengkultuskan. Nanti, nah anak-anakku semua, ada juga sih, seperti misalnya jemaah saya, kalau misalnya saruban nenye, nasa gosokan ku Ka'bah, sebenarnya seketika itu sebenarnya tidak masalah. Yang masalah nanti kalau generasi-generasi berikutnya mengkultuskan. Misalnya ente misalnya tuh anakmu nanti, hati-hati ku ini serbannya bapakku pernah sentuhkan di Ka'bah. Nah, kan itu hal sisi tidak bagusnya. Ya, jadi anak-anakku semua ini kita harus realistis, kita harus ilmiah memandang sebuah masalah dari segi hukumnya dan dari segi pemahamannya. Ya. Baik anak-anakku semua, saya rasa pertemuan kita kali ini cukup sekian.